Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Jess. Kami dari kelompok 16 izin untuk mempresentasikan materi tentang entry in foreign market. Dengan saya di sini Brahma, ada Fauzi dan juga Alia. Ya, bisa di next. Pertama kita akan membahas basic entry decision. Nah, di sini yang pertama keputusan pasar masuk. Di sini kita harus melakukan sebuah evaluasi potensi keuntungan jangka panjang negara yang ditarget. Kedua, kita juga harus mempertimbangkan faktor ekonomi, politik, dan sosial. Nah, di dalamnya itu ada ukuran pasar, daya beli, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan juga stabilitas politik. Karena tentu ini merupakan hal yang penting untuk kita bisa menentukan apakah kita mau memasuki negara ini atau enggak, aman apa enggak, um, profit, bisa memberikan profit apa enggak. Nah, lalu di sini ada peringkat negara didasarkan pada keseimbangan manfaat, biaya, dan juga resiko. Nah, faktor resiko juga harus dipertimbangkan di sini. Nah, yang kedua di sini ada waktu pasar masuk. Kapan sih waktu yang tepat tuh? Nah, ada dua. Di sini ada masuk awal, masuk di pertama gitu. Jadi di sini itu bisa mendapatkan keunggulan sebagai first mover seperti branding yang kuat, loyalitas konsumen, volume penjualan lebih awal karena baru ada produk kita aja nih, belum ada yang lain, belum ada pesaing, baru dikit. Nah, masuk terlambat ini itu artinya memanfaatkan pelajaran dari kesalahan pesaing di awal dan juga mengurangi biaya belajar dan juga resiko regulasi karena sudah ada pas um, perusahaan sebelumnya sudah di sini jadi kita tinggal belajar gitu. Jadi ada pro dan kontra di sini. Lalu di sini ada skala masuk pasar. Nah, masuk skala besar di sini menyeratkan komitmen strategis, memberikan peluang untuk mengunci paksa pasar, namun ini sangat berisiko tinggi. Kalau kita masuk skala kecil tentu ini mengurangi resiko dan juga mengurangi eksposur awal dan mengurangi eksposur awal dan juga resiko. Nah, ini cocok untuk belajar pasar tetapi bisa menghambat kesempatan keuntungan first mover. Lalu, di sini ada kesimpulan strategi masuk pasar. Kesimpulannya apa? Jadi tidak ada keputusan yang benar, tapi hanya perbedaan tingkat risiko dan imbal hasil yang sesuai gitu loh. Nah, perusahaan dan negara berkembang dapat belajar dari perusahaan asing sebagai strategi untuk menjadi pemain global. Misalnya dengan fokus pada niche market yang diabaikan pesaing global. Jadi, misalkan ada kayak potensi di niche market, kita masuk di situ sebagai first movernya. Next. Nah, di sini ada entry modes. Yang pertama itu ada metode ekspor. Nah, kelebihan utamanya apa? Biaya rendah dan juga risiko rendah. Tapi kekurangannya apa? Ada biaya transportasi dan juga hambatan tarif. Nah, di setiap negara mempunyai tarif yang berbeda-beda, menjadikan ini sebuah kekurangan atau hambatan. Nah, lanjut. Di sini ada proyek turnkey. Kelebihan utamanya apa? Pendapatannya tinggi, cuannya tinggi. Tapi kekurangannya itu gampang sekali membentuk pesaing dan juga resiko kehilangan teknologi. Selanjutnya, di sini ada metode lisensi. Kelebihan utamanya apa? Biaya rendah, risikonya juga rendah. Tapi kekurangan utamanya kehilangan kendali, gitu loh. Nah, lanjut. Di sini ada metode waralaba. Kelebihan utamanya ekspansi cepat. Jadi, untuk buka cabang di mana-mana itu cepat. Tapi kekurangan utamanya apa? Masalah kontrol quality. Karena di berbagai cabang mungkin ada satu dua yang bagus, sisanya jelek gitu. Itu masalah yang dihadapkan. Nah, metode selanjutnya ada venture bersama, joint venture. Nah, kelebihan utamanya apa? Ini dapat berbagi biaya dan juga akses lokal. Tapi kekurangan utamanya potensi konflik gitu loh. Karena kan berbagi biaya ya, rentan konflik kalau ngomongin masalah duit. Nah, lanjut terakhir di sini ada metode anak perusahaan atau subsidiaries. Nah, kelebihan utamanya apa? Ya udah kontrol penuh karena anak perusahaan yang dikontrol langsung oleh kita. Tapi kekurangan utamanya apa? Ada biaya tinggi dan juga risiko yang tinggi. Silakan di next dan akan lanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada promise of exporting. Jadi untuk proses ekspor sendiri ini ada beberapa hal yang bisa menjanjikan bagi kita sebagai pengusaha. Pertama, peluang pendapatan yang meningkat, di mana tentunya dengan kita melakukan ekspor kita bisa mendapatkan margin yang lumayan besar dalam penjualan kita. Selanjutnya juga ada ekonomi skala, di mana kita bisa meningkatkan skala ekonomi yang ada di sebuah wilayah dengan adanya ekspor karena biasanya sendiri untuk melakukan ekspor kita membutuhkan jumlah barang yang banyak dan hal ini dapat membantu mendorong skala ekonomi dari suatu negara atau wilayah untuk meningkat. Selanjutnya lagi ada diversifikasi produk, diversifikasi pasar, di mana kita bisa memperluas jangkauan pasar kita bukan hanya dari skala lokal ataupun nasional, tetapi juga bisa menyampai skala internasional. Dan terakhir ada dukungan pemerintah, di mana dari
ekspor ini pemerintah sendiri pun mendapatkan keuntungan berupa devisa negara. Sehingga hal ini pun menguntungkan bagi bukan hanya pihak pebisnis tapi pemerintah. The pitfall of exporting sendiri ini adalah resiko yang mungkin kita tanggung ketika kita mengekspor suatu barang. Jadi pertama biaya awal yang tinggi karena ekspor ini adalah suatu proses bisnis yang membutuhkan kuantitas yang banyak, tentunya biaya awal pun yang dibutuhkan untuk bisa melakukan ekspor itu sangat tinggi, mulai dari penjualan barang hingga pengiriman. Selanjutnya ada regulasi dan dokumentasi yang rumit. Untuk memindahkan sebuah barang dari suatu negara ke negara lain, tentunya banyak regulasi dan dokumentasi yang yang harus kita penuhi sehingga barang tersebut dapat diterima oleh penerima di negara lain. Salah paham pasar. Tentunya dengan pasar yang jauh, kita juga perlu memahami bagaimana pasar ini bekerja agar ekspor dengan jika kita tidak dapat memahami pasar, maka kita akan kesulitan untuk melakukan proses ekspor ini. Selanjutnya ada hambatan budaya dan bahasa. Hambatan budaya dan bahasa ini sendiri karena kita akan berhubungan dengan orang-orang dari negara yang berbeda, tentunya mereka memiliki budaya dan bahasanya tersendiri. Kita harus pintar-pintar dalam menyesuaikan budaya dan bahasa yang kita gunakan. Selanjutnya ada resiko politik. Negara-negara dapat mengambil keputusan untuk menutup gerbang ekspor atau impor mereka. Sehingga ketika hal ini terjadi, eksportir kemungkinan harus menanggung biaya yang cukup besar ketika manuver politik seperti ini terjadi. Dan terakhir ada gangguan rantai pasok. Tentunya dengan skala yang besar, rantai pasoknya pun semakin kompleks. Dan hal-hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya gangguan rantai pasok. Oke, selanjutnya saya izin melanjutkan presentasi dari Oji. Yang pertama ada improving export performance. Ini ada beberapa hal. Yang pertama ada melakukan riset, di mana gunanya untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di pasar tujuan. Lalu ada memastikan standar internasional, gunanya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan akses ke pasar global. Lalu ada memberikan pelatihan kepada karyawan. Lalu ada membangun jaringan distribusi, di mana hal ini berguna untuk membangun kemitraan dengan distribusi lokal untuk mempermudah pemasaran. Lalu ada memanfaatkan dukungan pemerintah dengan menggunakan insentif dan program pelatihan dari pemerintah. Lalu selanjutnya mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, termasuk penggunaan media sosial agar sesuai dengan audiens lokal. Bisa di next. Selanjutnya ini ada ekspor dan import financing, di mana terdapat berbagai bentuk pembiayaan untuk ekspor dan impor seperti LC, letter of credit, di mana hal ini menjamin pembayaran kepada eksportir setelah syarat tertentu dipenuhi. Lalu ada open account, di mana pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Hal ini berisiko tinggi bagi pengekspor. Lalu ada pembiayaan modal kerja, di mana hal ini membantu perusahaan memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Lalu ada pembiayaan berbasis invoice, di mana memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana dengan menjual piutang. Lalu ada risiko pertukaran mata uang, di mana perusahaan harus mempertimbangkan fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi biaya dan pendapatan. Lalu ada asuransi perdagangan, di mana hal ini mengambil asuransi untuk melindungi barang selama pengiriman. Lalu yang terakhir ada dukungan pemerintah, di mana program ini memberikan akses ke pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah dan mengurangi risiko bagi eksportir. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.